Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Pasti baik ya. Sudah lama tidak berjumpa. Kita akan memulai pelajaran kita untuk tahun ajaran 2020-2021 di kelas 5 ya. Kita akan memulai pelajaran kita di bab 1 tentang dosa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi, yang tidak tahu ikut juga belajar untuk bernyanyi ya. Baik, sungguh pujian yang sangat indah buat Tuhan kita. Terpujilah Tuhan karena salib Yesus kita diselamatkan dari dosa kita. Baik, kita berdoa dulu sebelum melanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji Tuhan, dan kami akan belajar walaupun jarak jauh, tapi kami percaya dimanapun kami tinggal, Tuhan tetap ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan memulai pelajaran kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan belajar tentang dosa. Apa itu dosa? Pengertian dari dosa yaitu dalam bahasa Yunani hamartia. Dosa atau dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Kenapa ditulis di dalam bahasa Yunani? Karena memang sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan Perjanjian Lama banyak ditemukan dalam bahasa Ibrani. Nah, dosa dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Ya. Apa itu hamartia? Hamartia yaitu melenceng dari sasaran yang sudah ditetapkan. Ya, contohnya kalau kita seorang penembak, ketika dia menembak sesuatu, pasti ada sasaran yang ditargetnya ya. Kalau lomba menembak biasanya kalau kita lihat ada warna putih atau warna-warni yang dituju. Nah, ketika dia menembak tidak kena sasaran, itu yang disebut melenceng dari sasarannya. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah sasaran target dari pemanah. Taruhlah ini namanya pemanah. Tapi yang jelas ini adalah target. Nah, target utama di situ adalah warna kuning. Ketika dia menembak atau memanah warna kuning, pas di sasarannya, dia akan mendapat nilai 100 atau nilai 10. Nah, ketika dia mengenai, kalau kita taruh warna kuning dapat nilai 100, ketika dia kena warna merah, berarti dia melenceng. Maka akan berkurang nilainya atau tidak mencapai 100, mungkin 75 atau 60, terserah lah. Atau kena warna biru, hitam, atau putih. Berarti semakin dia melenceng, semakin jaraknya semakin, nilainya semakin kecil. Demikian juga Tuhan mau supaya manusia itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Ternyata manusia itu jatuh ke dalam dosa, menyimpang dari sasaran yang mau Tuhan kasih. Ini loh, kamu sasaran ini yang kamu tuju, kata Tuhan, itu surga. Tetapi manusia itu malah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tidak lurus, tidak mencapai sasaran, yaitu ke surga. Perhatikan video ini. Kenapa disebut menyimpang? Nah, tuh perhatikan. Ya. Ada anak panah. Dia menyimpang, hanya satu yang masuk ya. Bapak ulangi lagi, perhatikan. Ada beberapa anak panah menyimpang, melenceng dari sasarannya. Hanya satu yang pas, masuk kepada target. Nah, anak panah yang tadi, yang dilempar tadi itu tidak mengenai sasaran warna kuning.
Itu yang disebut melenceng. Tapi ada tadi satu yang mengenai target warna kuning, ya. Itu yang disebut dosa, menyimpang dari yang dituju atau sasarannya. Arti dosa. Dalam Perjanjian Lama ada juga istilah-istilah dosa. Yang pertama, ra, yaitu menghentikan atau menghancurkan. Ya, ra, menghentikan atau menghancurkan. Pasha, pemberontakan atau pelanggaran. Pemberontakan mungkin ada aturan tapi dia memberontak dan melanggar peraturan, ya, itu dosa. Yang ketiga, awon, perbuatan salah, rasa bersalah, perbuatan yang salah yang dilakukan seseorang, ya, itu dosa. Sagak, kesalahan atau penyimpangan, ya. Sagak, kesalahan atau menyimpang. Tadi tidak jauh sebenarnya dari arti yang tadi, ya. Asham, kesalahan yang dilakukan di bait suci. Contohnya di gereja dia melakukan kesalahan, mungkin dia di dalam ibadah, ya mungkin dia ribut atau bagaimana, itu melakukan kesalahan di bait suci, ya. Karena dalam Perjanjian Lama ada aturan-aturan yang dilakukan di bait Allah, ya. Tidak boleh begini aturannya, begini aturannya. Mungkin dia melakukan kesalahan, ya. Ada lagi rasha, kejahatan atau lawan dari kebenaran. Dia melakukan kejahatan, itu disebut dosa, ya. Terus ada lagi tauh, penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja. Ya, berarti ini dosa yang disengaja. Dia tahu itu dosa tapi dia tetap melakukannya, ya. Dia tahu itu dosa tapi dia tetap melakukannya. Ini istilah-istilah dalam Perjanjian Lama tentang dosa. Selanjutnya kita akan lihat di dalam Perjanjian Baru. Apa itu dosa? Yang pertama, asebes. Dia tanpa Allah, jadi tidak ada Allah dalam hidupnya, itu dosa. Poneros, perbuatan amoral, ya, perbuatan yang semacam laki-laki berbuat kesalahan terhadap perempuan, ya. Hamartia tadi, ya, tidak tepat sasaran. Terus anomos, melanggar hukum, ya, melanggar hukum yang ada. Contohnya aturan-aturan yang tadi Bapak bilang, ada aturan tapi dia melanggar. Contohnya lampu merah, dibuat di situ lampu merah harusnya berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Pada saat lampu merah dia jalan, nah itu melanggar hukum, ya. Ada aturan tapi dia langgar, nah itu disebut dosa, ya. Yang selanjutnya, parabetes, pelaku pelanggar hukum, ya. Berarti di sini ditujukan terhadap pelaku. Berarti itu bisa, pelaku itu bisa satu orang, dua orang, atau banyak orang yang melanggar hukum. Contohnya tadi lampu merah, rame-rame lampu merah diterobos. Berarti yang pelanggar hukum itu adalah orang yang melanggar, yang tadi yang rame-rame itu. Pas lampu merah dia lewat. Nah, kalau ada polisi berarti semuanya akan disuruh pinggir, periksa semuanya, kena pasal karena melanggar aturan yang ada, ya. Itulah beberapa istilah dosa dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Inti dari dosa adalah bukan sekedar perbuatan, tetapi pemberontakan melawan Allah. Jadi inti dosa itu bukan hanya perbuatan aja, tapi itu pemberontakan melawan Allah. Nah, kalau kita kembali ke pelajaran kelas sebelumnya, yaitu di mana Adam dan Hawa
melanggar perintah Allah, yang memberontak terhadap Allah. Tuhan perintahkan jangan memakan buah pengetahuan yang baik ataupun yang jahat yang ada di Taman Eden. Tetapi mereka tidak mau mendengar Tuhan, malah melawan Tuhan. Mereka coba-coba mau makan buah itu, akhirnya jatuhlah ke dalam dosa. Ya, itulah beberapa arti kata dosa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita akan ketemu dalam pelajaran berikutnya di masih bab yang 1 beberapa hari ke depan. Tuhan memberkati dan selamat belajar, jaga kesehatan agar kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran di sekolah kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.